Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Jabar, yang saya hormati ulama, para kiai, para ustaz-ustadzah yang saya muliakan, dan hadirin jamaah Masjid Al-Jabar di subuh ini yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, disertai nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada subuh ini kita semua bisa berkumpul, sholat berjamaah, bisa melangkahkan kaki, bisa untuk melangkahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dekat atau dari jauh, ini adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus meningkatkan dan mengamalkan ilmu agama, sehingga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang benar dan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pada saat ini kita di Jumat pagi ini berdoa, mudah-mudahan negara yang kita cintai, negara Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dibebaskan dan diselamatkan dan mendapatkan suatu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dunia yang kita cintai ini akan tegak, akan kuat, yaitu dengan 4 pilar penyangga tegaknya dunia. Negara itu akan aman dengan 4 pilar. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Hadirin rahimakumullah, ilmu ulama penting, sebab ilmu ulama itu untuk menuntun orang-orang yang bodoh agar tidak tersesat disebabkan dengan kebodohannya. Memang banyak orang yang merasa benar di dalam ibadahnya, merasa tekun di dalam ibadahnya, tetapi tanpa ilmu yang diajarkan oleh agama yang sesuai yang dianjurkan, yang disampaikan oleh ulama, itu dengan ketekunan kita belum tentu untuk diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad, amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihi rasul wa ma jihadi yujahidu bi ayasanikum ala ma ja'at bihi rasul.
Orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang, yaitu orang yang jihad di jalan Allah. Amal ahli ilmi, adapun ulama adalah yang memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal jihadi yujahiduna bi aisan ala ma ja'at bihi rusul. Sedangkan pejuang berjihad dengan senjata untuk membela agama Allah atas membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi. Maka dengan itu marilah kita untuk belajar menuntut ilmu kepada alim, kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang betul-betul penuh dengan ilmu, dengan pengalaman. Ulama yang mempunyai pesantren, ulama yang tekun di dalam ibadahnya, ulama yang memberikan jalan untuk memberikan pelajaran kepada kita dengan mengamalkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah juga bersabda, la mautun qabilatun ayyasharu min mautil ilmi. Kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Kematian satu golongan yang begitu banyak lebih ringan daripada matinya para ulama. Maka daripada itu ulama sekarang mulai berkurang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, kalau seandainya ulama sudah berkurang, timbullah orang-orang yang tidak mengerti agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yafiruna min ulama'in wal fuqaha'i wa yabtalihumullahu bisalasil baliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang ala ummati kepada umatku apa zaman suatu zaman yafiru yang mana pada zaman itu orang pada pergi, pada meninggalkan kepada ajaran-ajaran minal ulama itu ulama wal fuqaha'i dan dari fuqaha yang paham tentang agama. Bayabtaliyakum, maka seandainya umatku pergi, umatku meninggalkan umatku, kabur meninggalkan ulama dalam arti tidak belajar untuk menuntut ilmu ulama, fayabtaliyahumullahu bisalasim baliyah, maka Allah akan menguji bisalasatin baliyah, 3 balai. Awalha yang pertama, ulaha yang pertama, yarfa'ullah, Allah akan menghilangkan apa? Barakatan min nasbi. Allah akan menghilangkan barokahnya nasab, barokahnya harta yang sudah dimiliki oleh kita semua. Kalau kita sudah menjauhi ulama, kalau kita sudah tidak mendengarkan ulama, maka daripada itu belajarlah dengan baik. Yang kedua, wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu ala alikim yusaltanan zaliman. Apabila kita sudah meninggalkan ulama, sudah jauh, tidak enggan untuk mencari ilmu daripada ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin yang mana pemimpin itu adalah dolim terhadap rakyatnya, dolim terhadap masyarakat.
Maka daripada itu, kalau ingin kita mempunyai pemimpin yang benar, adil, pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dekatilah ulama, belajarlah ilmu agama. Jangan kita pergi dari mencari ilmu dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasal lisatahu takhruju minad dunya bighairil iman. Yang ketiga, kalau kita sudah jauh dengan ulama, maka yang dikhawatirkan oleh kita semua yaitu adalah kita keluar dari dunia ini dalam arti kita melepaskan napas ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bighairi iman, tanpa iman, yaitu kita termasuk orang yang su'ul khatimah, orang yang tidak baik di akhir menutup napasnya. Karena orang yang baik itu adalah orang yang husnul khatimah. Tatkala kita melepaskan napas kita di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita adalah diberikan husnul khatimah. Umur kita tidak akan selamanya ada di dunia. Paling umur kita adalah 60 tahun atau 70 tahun. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Kecuali kita adalah dengan amal perbuatan, amal soleh, amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita jauh dari ajaran agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kepada jalan yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau seandainya kita jauh dari ulama, malah pergi dari ulama, maka kita yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah mengakhiri napas kita tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dan sebelum diakhiri, pilarnya dunia itu akan tegak, yaitu keadilannya para umara. Hadirin semua, marilah kita berdoa pada saat ini di hari Jumat ini. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia yang akan datang, mempunyai pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sayang menyayangi kepada rakyatnya. Karena pemimpin yang adil adalah pemimpin yang didambakan oleh kita semua, yaitu pemimpin yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalun nasi indallahi manzilata yaumal qiyamah imamun adilun rafiqun wasyarr ibadillah indallahi manzilatan yaumal qiyamati imaman zaizun khirbu." Afdalun nas, orang yang paling utama, indallahu, di sisi Allah, manzilatan yaumal qiyamah, yaitu imamun adilun. Imam yang mana? Yang rafiqun, iman yang kasih sayang, iman yang lemah lembut terhadap masyarakatnya. Tetapi sebaliknya, orang yang paling buruk, hamba Allah yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya nanti di hari kiamat, yaitu imamun jaizun hirbun, imam yang zalim terhadap rakyatnya dan masyarakatnya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua diberikan imam yang adil, imam yang bisa membawa rakyatnya untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua diberikan negara yang aman, diberikan negara yang adil, diberikan negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Hadirin semua yang saya hormati, rupanya kultum dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan sebagai pengingat kepada semua bahwa kita semua adalah harus benar-benar untuk belajar,
untuk menuntut ilmu, tidak jemu, karena dengan ilmu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita doakan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana untuk membawa umatnya kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah tegaknya dunia itu adalah kedermawanan para agnia. Mudah-mudahan dengan dermawannya para agnia sehingga orang miskin akan terayomi, orang miskin akan merasa sejahtera, orang miskin merasa bahagia, karena orang yang kaya tidak akoret pelit terhadap orang yang miskin. Dan yang terakhir yang tak lupa untuk menunjang tegaknya dunia ini adalah doanya para fuqara, doanya para fakir miskin. Maka daripada itu doa orang yang lemah, doa orang yang sangat miskin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.